Perkenalkan, saya Rini Indriani dari S1 Keperawatan tingkat 4. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan tindakan pembidayan. Pembidayan itu sendiri yaitu pertolongan pertama pada cedera atau trauma sistem muskuloskeletal untuk mengistirahatkan bagian tubuh kita yang mengalami cedera dengan menggunakan benda yang bersifat kaku maupun fleksibel sebagai immobilisator. Nah, tujuan dilakukannya pembidayan ini yaitu yang pertama untuk mencegah pergerakan tulang yang patah, lalu untuk mencegah bertambahnya perlukaan pada patah tulang, lalu untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri, lalu untuk mengistirahatkan daerah yang patah tulang. Indikasinya yaitu pada pasien patah tulang terbuka atau tertutup, lalu pada pasien dengan dislokasi sendi. Nah, adapun kontraindikasinya yaitu jika terdapat gangguan sirkulasi atau gangguan persarafan yang berat pada distal daerah fraktur, dan jika ada resiko memperlambat sampainya penderita ke rumah sakit, sebaiknya pembidayan itu tidak perlu dilakukan. Lalu ada pun komplikasinya. Yang pertama yaitu cedera pembuluh darah, saraf atau jaringan lain di sekitar fraktur. Lalu yang kedua yaitu dapat terjadi gangguan sirkulasi atau saraf akibat pembidayan yang terlalu ketat. Di sini saya akan melakukan pembalutan pada pasien dengan cedera kepala frontal. Alat-alatnya yaitu ada spalk atau bidai kaku. Selanjutnya ada mitela yang sudah dilipat 8. Lalu ada handscone bersih. Dan terakhir yaitu ada hand wrap. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Rini. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan bidai pada Ibu ya. Tujuannya yaitu untuk melindungi bagian tubuh yang cedera dan untuk mencegah komplikasi. Waktunya kurang lebih sekitar 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu saya akan siapkan alat dulu ya Bu. Yang pertama yaitu siapkan alat. Lalu kita tutup sampiran. Lalu kita cuci tangan 6 langkah. Karena tidak ada sabun, jadi saya menggunakan hand wrap. Bersihkan tangan selama 20-30 detik. Lalu setelah membersihkan tangan, gunakan handscone. Lalu kita lihat di sekitar kepalanya, apakah ada pendarahan atau tidak, apakah ada kemerahan, lalu apakah teraba hangat. Setelah itu kita langsung balut dengan menggunakan mitela yang telah dilipat 8. Di sini pasien tidak ada pendarahan, jadi tidak perlu didep. Lalu kita balut cedera kepala pasien. Pertama-tama kita harus menghindari rambut dari kepala bagian depan, lalu kita mulai dari depan ke belakang, lalu diputar kembali ke depan. Setelah itu diikat 2 kali. Usahakan jangan ikat terlalu kencang. Lalu setelah itu rapikan ikatan. Mencegah pergerakan tulang patah dan untuk mengistirahatkan sendi pada tangan Ibu. Waktunya sekitar kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, kalau begitu saya siapkan alatnya dulu ya Bu. Siapkan alatnya dulu, lalu dekatkan pada pasien. Setelah itu kita tutup sampiran.
Lalu kita cuci tangan. Karena di sini tidak ada sabun, jadi menggunakan hand scrub selama 20-30 detik. Lalu kita gunakan handphone. Selanjutnya kita buka daerah yang akan dilakukan pemasangan bidai. Ibu, bajunya saya angkat dulu ya, Bu. Iya. Lalu kita lihat dulu, kita look apakah ada deformitas. Lalu setelah itu apakah ada kemerahan dan apakah ada luka. Setelah itu kita feel, kita rasakan apakah ada bunyi krepitasi dan apakah teraba hangat. Lalu kita gerakan. Ibu, tangannya bisa digerakkan ke atas. Sakit gak, Bu? Lalu setelah itu kita cek neurovaskulernya. Yang pertama kita cek di nadi radialisnya apakah nadinya teraba kuat, dan kita cek di CRT-nya apakah kurang dari 2 detik. Lalu setelah itu kita posisikan tangan pasien secara anatomi. Lalu kita pasang terlebih dahulu mitelanya supaya nanti jadi lebih mudah. Ibu, tangannya diangkat sebentar ya. Setelah itu kita pasang bidainya mencakup 2 sendi di pergelangan tangan dan di siku. Lalu kita ikat menyilang dengan dimasukkan ke sini. Jangan terlalu kencang, tapi jangan terlalu longgar juga. Ikat 2 kali lalu rapikan dan masukkan. Lalu kita cek kembali di nadi radialisnya apakah masih teraba kuat atau tidak. Jika tidak kuat, maka kita mengikatnya terlalu kencang. Lalu kita cek juga CRT-nya apakah normal atau tidak. Lalu setelah itu kita lepas handscone dan rapikan alat. Lalu masuk ke fase terminasi. Ibu, saya sudah selesai melakukan pemasangan bidai ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya pasang bidai?
Baik, kalau begitu saya permisi ya Bu ya. Nanti kalau misalnya Ibu ada apa-apa, Ibu bisa panggil saya di ruang perawat melalui keluarga Ibu. Permisi Bu. Ya.